Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Ridwan Simomora dengan NIM 2014020010. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan ini merupakan mata kuliah ilmu al-lughah an-nafsi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang psikolinguistik. Apa sih yang disebut dengan psikolinguistik? Apa tujuannya, fungsinya, dan ilmu terapan yang terdapat di dalam linguistik? Secara etimologis, linguistik merupakan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua kata ini merupakan sebuah disiplin ilmu. Nah, secara umum dapat kita katakan bahwa psikologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus dan respon itu terjadi. Nah, di sini para pakar juga saat sekarang ini cenderung menganggap bahwa psikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang proses berpikirnya manusia dan segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu linguistik. Linguistik merupakan secara umumnya atau secara luasnya dapat kita katakan yaitu suatu ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat dari Lyon, dia menuturkan bahwa linguistik itu merupakan kajian bahasa secara ilmiah. Namun kalau kita lihat juga menurut Gleason dan Ratner adalah linguistik itu merupakan disiplin ilmu yang mendeskripsikan struktur dari bahasa, termasuk di dalamnya yaitu tata bahasa, sistem bunyi maupun kosakata yang ada ketika kita mengucapkan suatu kata. Dari pengertian psikologi dan linguistik di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari atau yang meneliti bagaimana cara para pembicara dan pemakai suatu bahasa membentuk, membangun, mengerti kalimat dalam suatu bahasa. Itu adalah yang dimaksud dengan psikolinguistik. Kemudian yang kedua, apa sih tujuan dari psikolinguistik? Yaitu bahwa tujuan psikolinguistik itu adalah mencari suatu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa yang diperolehnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi psikolinguistik. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari psikolinguistik. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dalam berbahasa. Kemudian yang kedua itu menjelaskan bahasa secara psikologi dan linguistik. Kemudian yang ketiga yaitu berbahasa melahirkan pengalaman. Yang keempat yaitu menghubungkan bahasa dan otak. Kemudian yang kelima menganalisa kebahasaan pengucapan. Kemudian yang keenam menghubungkan bahasa dan pikiran. Kemudian yang ketujuh mengetahui fungsi daripada memori otak. Nah, kemudian yang kedelapan mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama. Kemudian yang kesembilan yaitu mencari suatu teori bahasa. Nah, selanjutnya adapun subdisiplin dari kajian psikolinguistik itu ada beberapa. Yang pertama adalah psikolinguistik teoritis, yaitu berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbicara. Misalnya dalam rencana fonemik, perencanaan pilihan kata, rancangan sintaksis, dan rancangan wawancara. Dan hal ini adalah hal yang sering dialami oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu psikolinguistik perkembangan.
Subdisiplin ini mengkaji tentang bagaimana pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Kemudian yang selanjutnya psikolinguistik sosial, tentang aspek-aspek sosial kebahasaan. Kemudian yang selanjutnya psikolinguistik pendidikan. Di mana di sini aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Umpamanya peranan bahasa dalam pengajaran berbicara atau pengajaran kemahiran berbicara. Kemudian yang selanjutnya psikolinguistik neurologi. Subdisiplin ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Kemudian yang selanjutnya psikolinguistik eksperimen, yaitu subdisiplin ini mengkaji atau meliputi dan melakukan secara eksperimen dalam semua kegiatan kebahasaan. Kemudian ini adalah merupakan yang terakhir dari subdisiplin psikolinguistik, yaitu psikolinguistik terapan, yaitu merupakan psikolinguistik yang penerapan dari temuan-temuan 6 yang di atas tadi, yang kita sebutkan di atas tadi, sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang memperlakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.